Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitab Al-Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wasyafa'ah, pembahasan kita sekarang adalah tentang asy-syafa'ah. Berkata al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil ahbar. Dan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala simpan atau Allah persiapkan bagi mereka adalah haqqun, benar adanya, wajib diimani, kama ruwiya fil ahbar, sebagaimana diriwayatkan di dalam ahbar. Ahbar maksudnya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah pada bab ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana madhab atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah syafaat. Ya, tentang masalah syafaat. Karena masalah syafaat termasuk bagian iman kepada Allah dan bagian iman kepada hari akhir dan iman kepada masalah al-ghaib. Ya, masalah ghaib. Dan masalah syafaat ayyuhal ikhwah adalah masalah yang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah syafaat ini termasuk bagian iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir merupakan rukun iman, pondasi keimanan. Tidak sah iman seorang apabila dia tidak beriman kepada hari akhir. Yang kedua, faktor yang kedua yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini adalah karena dengan mempelajari masalah syafaat ini, kita akan semakin kuat dan kita akan semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kita akan mengetahui keluasan rahmat Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan faktor yang ketiga yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini adalah banyaknya di antara kaum muslimin yang terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam penyimpangan dalam masalah syafaat. Bahkan sebagian sudah sampai pada taraf kesyirikan. Ya, mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Bukankah banyak di antara kaum muslimin yang meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada kuburan-kuburan yang telah kita ketahui bahwa penghuninya telah meninggal dunia, tidak memberikan manfaat atau menolak madarat. Yang keempat, faktor pentingnya pembahasan ini adalah karena pembahasan ini adalah pembahasan akidah yang selalu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, baik dalam kitab tafsir ataupun hadis dan dalam kitab-kitab akidah. Bahkan banyak di antara para ulama yang menulis buku-buku khusus tentang masalah syafaat. Seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala punya buku khusus tentang isbatus syafaat, penetapan syafaat. Ya, demikian juga di antaranya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, ya, seorang ulama Yaman. Beliau punya kitab Asy-Syafa'ah.
Ya, dan buku yang paling bagus tentang masalah ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Nasir Al-Judai, Asy-Syafa'ah Warrad 'alal Mukhalifin. Ini adalah buku yang paling bagus seputar masalah ini. Taib. Masalah syafaat cukup panjang permasalahannya. Insyaallah taala kita akan bahas ya masalah syafaat ini ya lebih terperinci. Poin pertama adalah definisi syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat itu? Syafaat secara bahasa lawan kata dari witir. Kalau witir itu ganjil, kalau syafaat berarti genap. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashr." Kemudian wasyaf'i wal watr. Demi bilangan genap dan ganjil. Baik, jadi syafa' adalah genap, lawan kata dari ganjil. Disebut demikian karena orang yang tadinya seorang diri, kemudian dia menjadi genap karena bergabung dengan orang yang memiliki hajah. Akhirnya bukan ganjil lagi. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi an-naf'i wa daf'id dhar. Yaitu memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat, bahaya. Ya, seorang memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Itu namanya syafaat. Taib. Misalkan Rasulullah SAW memintakan kepada Allah agar ya umatnya segera masuk surga. Itu berarti syafaat untuk mendapatkan manfaat. Atau Rasulullah SAW memintakan kepada Allah agar ya umatnya yang calon masuk neraka gak jadi masuk neraka. Itu berarti agar terhindar dari bahaya. Atau kalau di dunia, syafaat di dunia, misalkan kalau seandainya ada seorang mungkin yang sudah divonis sama pondok misalkan untuk dikeluarkan. Akhirnya kemudian ada orang datang memberikan syafaat. Ya, melobi kepada pengurus dan sebagainya supaya diberi keringanan. Ya, atau enggak jadi dikeluarkan. Itu juga termasuk apa? Syafaat, tapi syafaat di dunia. Karena syafaat insyaallah nanti akan kita bahas, syafaat itu di dunia dan juga di akhirat. Atau mungkin ada orang misalkan kalau dia langsung ya, misalkan dia langsung ke misalkan mudir, misalkan ya mau minta bantuan, mungkin kalau langsung enggak dikenal. Akhirnya dia lewat orang yang dekat sama mudir ya, supaya melobi. Nah, ini namanya apa? Syafaat, yaitu perantara. Tatkala kita memintakan kepada orang ya supaya orang lain mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat, itu disebut sebagai apa? Syafaat. Nah, pembahasan yang kedua, dalil-dalil syafaat. Syafaat ayyuhal ikhwah disebutkan oleh penulis tadi, yaitu apa? Hakun, benar adanya. Yani wajib kita imani. Karena syafaat ini ditetapkan di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma', kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 109. Allah berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula." Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang ya, syafaat orang
yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapannya. Taib. Demikian juga dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Taib, ini dalil dari Al-Qur'an dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Adapun dalil dari hadis juga banyak sekali, bahkan mencapai derajat mutawatir. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya. Ini adalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma', kesepakatan para ulama. Ya, para ulama sepakat bahwa syafaat itu adalah hak, ya, bahkan mereka menjadikan hal ini sebagai akidah, salah satu pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terbukti dalam kitab-kitab akidah selalu dicantumkan pembahasan masalah apa? Syafaat. Ya, oleh karenanya seluruh para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh para ulama ahlul hadis sepakat menetapkan syafaat. Oleh karenanya celakalah orang-orang yang mengingkari syafaat. Ya, seperti orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah yang mengingkari syafaat. Ya. Dahulu Anas bin Malik pernah mengatakan, barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat. Man radda syafa'ah falaysa lahu nasibun minas syafa'ah. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat kelak besok pada hari kiamat, karena al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung dari perbuatannya. Dia perbuatannya mengingkari syafaat, maka dibalas dengan tidak mendapatkan syafaat. Baik, poin yang ketiga, syarat-syarat syafaat. Syafaat ayyuhal ikhwah tidak bisa terpenuhi, tidak bisa terwujudkan kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-idhnu minallah, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni." Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Demikian juga dalam surat As-Saba ayat 23. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Ini Allah meridhoi orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Ya, ahli tauhid. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, maka tidak akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menjelaskan tentang syarat ini adalah firman Allah dalam surat Thaha ayat 109, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu
illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah. Ini syarat yang pertama. Wa radiya lahu qaula, dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ini syarat yang kedua. Ya. Jadi dua syarat ini, izin Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tertuang di dalam surat Thaha ayat 109. Demikian juga dalam surat An-Najm ayat 26. Allah menggabung dua syarat ini. Wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini syarat pertama. Ya. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki, wa yardha, dan Allah ridhoi. Ini syarat yang kedua. Jadi, ikhwan, ya, dua syarat ini harus terpenuhi agar syafaat terwujudkan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan ada sebuah syafaat. Oleh karena itu sampai Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak mungkin memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Makanya Rasulullah nggak bisa langsung ngasih syafaat. Dia minta izin dulu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, fa astadzinu ala rabbi. Saya minta izin kepada Rabbku. Ya, fayu'dzana li. Lalu diizinkan kepadaku. Jadi nggak bisa langsung. Itu Rasulullah. Apalagi kita. Dan yang perlu diperhatikan juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ridha kecuali kepada ahli tauhid. Makanya perhatikan hadis tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang paling berbahagia di antara manusia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya. yakni dia mengamalkan juga konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Ini tauhid. Maka ayyuhal ikhwah, kunci mendapatkan syafaat adalah memperkuat dan memperkokoh tauhid. Bertambah kuat tauhid seorang hamba, maka dia layak untuk mendapatkan syafaat. Bukan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Ya, sekarang aneh, orang cari syafaat malah melalui dengan syirik, minta-minta ke kuburan dan sebagainya. Bagaimana mungkin akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah tidak ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah syafaat ayyuhal ikhwah terbagi menjadi dua. Bahasan yang keberapa ini? 4 ya. Syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya, jadi syafaat ditinjau dari tempatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat di dunia. Kita bahas dulu syafaat di dunia. Apa hukum syafaat di dunia? Misalkan kita punya kehormatan, kita membantu saudara kita, mungkin ada saudara kita punya urusan sama polisi, dia nggak punya kenalan di polisi, kita dekat sama polisi, misalkan kita melobi dia, melobi polisi, hanya karena salah paham, misalkan, hanya karena jenggotan dituduh, teroris, misalkan, hanya karena salah paham, kita dekat sama polisi. Mungkin kalau orang itu langsung, sulit, tapi karena kita dikenal sama polisinya, karena kita juga terhormat dan sebagainya, maka ini adalah dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, barang siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi, kekuasaan, pangkat, harta dan sebagainya, hendaknya banyak memberikan syafaat kepada orang-orang yang lemah.
Ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala sering memberikan syafaat kepada orang-orang yang terzalimi, orang-orang miskin dan sebagainya. Entah dikabulkan ataukah enggak. Ya, yang penting pokoknya dia melobi, dia berusaha untuk membantu. Rasulullah SAW juga bersabda, isfa'u tu'jaru. Ya, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Ya. Jadi syafaat di dunia itu boleh, bahkan terpuji jika ya dalam hal-hal yang baik. Tolong menolong, karena ini termasuk dalam ta'awun. Ya, tolong menolong dalam kebaikan. Namun kalau syafaatnya dalam hal-hal yang enggak boleh, maka terlarang. Jadi syafaat di dunia bisa kita perinci menjadi dua. Ada yang terpuji dan disyariatkan kalau itu syafaatnya dalam kebaikan. Yang kedua, syafaat yang terlarang, syafaat yang tercela. Yaitu kalau seorang ya syafaat untuk menggugurkan hukum Allah, atau mendolimi, atau membatalkan hak orang lain, maka ini haram. Oleh karenanya dulu tatkala orang-orang Quraisy dari suku Mahzum, mereka meminta kepada Usamah agar melobi kepada Rasulullah SAW tentang kasus seorang wanita Mahzumiyah yang mencuri supaya enggak jadi dipotong tangannya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW marah besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama halaka man kana qablakum idza saraka fihim alwadhi aqamu alaihi alhad wa idza saraka fihim asyarif tarakuh. Sesungguhnya yang bikin hancur binasa umat-umat sebelum kalian adalah seperti ini nih. Yaitu kalau yang mencuri itu adalah orang-orang rakyat jelata, orang-orang biasa, ya, langsung ditegakkan hukum padanya. Kayak di Indonesia, ya, dulu pernah ada kasus, ada seorang ibu, ya, mencuri, mukena, langsung dikasih penjara 5 tahun. Baik. Tapi kalau orang-orang yang berduit, yang, ya, bukan hanya maling 1 juta, 2 juta, miliaran, ya, seperti dalam kasus pajak, ya, mafia pajak, misalkan. Ya, miliaran uang rakyat, tapi ya hukumannya hanya ringan. Ya, hukumannya hanya ringan. Setara dengan mencuri mukena. Ya. Atau setara dengan mencuri sandal jepit. Sungguh ini adalah ironis. Ini yang bikin hancur sebuah negara. Apabila pilih kasih dalam penegakan hukum. Nah, syafaat seperti ini tidak diperbolehkan. Karena tujuannya adalah menggugurkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, syafaat di akhirat. Ya, syafaat di akhirat. Nah, dan syafaat di akhirat ini dapat kita bagi menjadi 2. Yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah syafaat untuk nabi dan lainnya. Untuk nabi dan lainnya. Syafaat yang pertama yaitu syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW. 1. Syafaatul udhma. Syafaat yang sangat besar. Yaitu syafaat Nabi SAW kepada manusia pada padang mahsyar agar segera disegerakan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, agar disegerakan hisab. Setelah manusia datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Isa, datang kepada Musa alaihissalam, datang kepada Ibrahim, tapi mereka semuanya meminta udzur, nafsi, nafsi. Ya, saya sendiri apa? Memikirkan dosa saya. Akhirnya kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi sujud, izin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan irfa ra'sak. Ya, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, diijabahi ya permintaanmu. Ini syafaat, dan syafaat ini disepakati oleh semua kelompok. Yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad juga adalah syafaat beliau kepada penduduk surga untuk masuk surga ya setelah selesai hisab. Ini juga khusus bagi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada penduduk surga yang masuk surga kecuali setelah Nabi Muhammad duluan. Ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk ke pintu surga besok pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan, lalu penjaganya mengatakan, "Siapakah kamu?" "Saya Muhammad." Maka penjaganya mengatakan, ya, "Saya diperintahkan untuk tidak membukakan, ya, pintu surga sebelum kamu." Ya, kepada siapapun sebelum kamu. Yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad juga adalah syafaat Nabi untuk meringankan siksaan pamannya, yaitu Abu Thalib. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Karena pada dasarnya orang kafir nggak bisa dapat syafaat. Ya, la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Termasuk Abu Thalib pada dasarnya tidak bermanfaat. Tapi ini khusus bagi Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya, memberikan kesempatan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada Nabi, kepada Abu Thalib. Tapi syafaatnya bukan berarti kemudian keluar dari neraka, enggak. Perhatikan. Karena orang kafir enggak bisa masuk surga, itu enggak mungkin. Karena najis, kotor. Ya. Tetapi hanya meringankan siksaan. Perhatikan hadis, yaitu hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Tatkala beliau pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu lak." Wahai Rasulullah, apakah kamu bisa memberikan manfaat kepada pamanmu? Karena pamanmu itu membela. Kalau kita belajar sirah, Abu Thalib itu sering apa? Membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang gangguan orang-orang kafir. Qala na'am huwa fi dhahdhahin minan nar laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia di muka neraka. Seandainya bukan karena syafaat saya, dia di bagian paling dasar. Ya, dia di bagian paling dasar, cuma karena sebab syafaat saya, akhirnya dia di bagian muka. Ya, di bagian atasnya. Kalau bagian dalam tambah pedih gitu kan. Kayak kalau ibaratkan kalau kompor, kalau pas bawahnya itu yang paling pedih. Nah, ini bagian atasnya, mukanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, dan ini terdapat faedah bagi kita tentang pedihnya siksaan neraka, fayuj'alu fi dhahdhahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Ya, bahwasanya Abu Thalib itu dijadikan di muka neraka hingga sampai kedua mata kakinya, memanas otaknya. Ya, dalam lafaz yang lain dikasih apa? Ya, sandal. Ketika dipakaikan, maka otaknya meleleh. Waliyadu billah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyu'idana wa iyyakum minan nar. Yang selanjutnya, syafaat Nabi yang mencakup Nabi dan juga yang lain. Jadi bukan khusus untuk Nabi saja. Jadi 3 syafaat tadi itu khusus untuk Nabi. Adapun yang lain, ya, misalkan yang umum bagi Nabi dan yang lain adalah syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga. Ya, yang pertamanya tadi dapat di tingkat misalkan tingkat 7, lebih naik lagi, yang lebih nikmat. Ya, semua surga nikmat, tapi bertingkat-tingkat. Nah, yang kedua, syafaat beliau untuk masuknya sebagian kaum mukmin ke surga tanpa hisab. Jadi nggak pakai dihisab, langsung masuk surga. Baik. Di antara syafaat yang Nabi dan juga yang lain juga, jadi bukan khusus untuk Nabi, adalah syafaat beliau untuk pelaku dosa besar. Dan ini penting, ikhwan. Karena syafaat ini yang paling banyak diingkari oleh orang-orang ahlul bidah. Makanya para ulama, apabila mereka memutlakkan syafaat, maksudnya adalah syafaat kepada
pelaku dosa besar. Kenapa? Karena syafaat ini yang diingkari oleh Mu'tazilah, oleh orang-orang Khawarij. Mereka mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Padahal hadis-hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Tadi kita katakan bahwa selain Nabi Muhammad pun bisa apa? Memberi syafaat. Ada jenis syafaat yang tidak hanya khusus bagi Nabi Muhammad. Siapa saja yang bisa memberi syafaat selain Nabi Muhammad? Yang pertama, malaikat. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Mereka bisa memberikan syafaat. Ya. Demikian juga yang bisa memberikan syafaat adalah para syuhada. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang kelima, yang bisa memberikan syafaat juga adalah selain Nabi Muhammad adalah anak-anak kaum mukminin untuk orang tua mereka. Ya, untuk orang tua mereka. Dan semuanya ada dalilnya. Di antaranya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Ya, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, malaikat, nabi. Dan orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tinggal Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling penyayang. Nah, demikian juga anak-anak, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya besok anak-anak kecil itu, anak-anaknya orang yang beriman yang mati duluan, ya, mereka akan menunggu orang tua mereka di pintu surga. Tatkala malaikat menyuruh mereka untuk masuk surga, mereka mengatakan, tidak, kami enggak mau masuk sebelum, ya, orang tua kami dimasukkan bersama orang tua kami. Akhirnya Allah SWT memasukkan orang tua mereka bersama mereka. Nah, kemudian pembahasan bagaimana caranya, amal-amal apakah yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat. Ini penting, ya. Kiat-kiat apa yang bisa kita perbuat supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kiat atau amalan yang menjadikan kita bisa meraih syafaat. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu besok pada hari kiamat, ya, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Yang kedua adalah puasa. Baik puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah. Ini juga memberikan syafaat. Baik. Demikian juga ayyuhal ikhwah, dan yang paling penting yaitu apa? Tauhid. Ini kiat amalan yang paling penting untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana dalam hadis tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat saya besok pada hari kiamat adalah, ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya, semakin mantap tauhid kita, maka kita akan semakin meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amalan juga adalah doa anak soleh. Doa anak-anak soleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yarfa'ud darajata lil 'abdis salihi fil jannah, fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi, fayaqul bistighfari waladika lak." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lalu orang tersebut heran, "Ya Allah, dari mana derajat ini? Ini perasaan amalan saya biasa-biasa aja. Kok saya mendapatkan derajat yang begini tingginya?"
Maka Allah mengatakan bistihfari waladikalaka. Ini adalah karena berkat doa anakmu untukmu. Ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Termasuk amalan juga ayyuhal ikhwah adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama setelah adzan. Ya. Terutama setelah adzan sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam masalah ini. Baik. Pembahasan yang terakhir, penghalang-penghalang syafaat. Kalau tadi kiat-kiat supaya kita dapat syafaat, nah ini penting. Perlu dihindari hal-hal yang menjadikan kita enggak mendapatkan syafaat. Kalau tadi untuk kita lakukan, kalau ini untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal ini karena akan menghalangi kita dari syafaat. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid itu adalah kiat mendapatkan syafaat, sebaliknya syirik adalah penghalang syafaat. Baik, yang kedua, pemimpin yang zalim dan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Rasulullah mengatakan rajulani min ummati la yanaluhuma syafaati sultanun dhalumun ghashum wa akharu ghalin fid din marikun minhu. Dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Pemimpin yang zalim, ya, dan orang yang berlebihan di dalam agama. Dan yang ketiga, amalan yang menghalangi juga adalah suka melaknat. Ya, suka melaknat tanpa aturan. Rasulullah SAW bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa menjadi saksi dan pemberi syafaat besok pada hari kiamat. Baik. Itu ayolah ikhwah beberapa pembahasan seputar masalah apa? Syafaat. Ya, seputar masalah syafaat. Baik, barang siapa yang ingin untuk memperluas bisa membaca, merujuk kepada kitab yang telah saya sampaikan tadi, yaitu Dr. Nasir Al-Judai Asy-Syafa'ah Warad 'alal Mukhalifin, yang telah kami ringkas dalam majalah Al-Furqan. Pernah jadi judul utama kupas tuntas masalah syafaat. Ya. Kalau tadi yang ketinggalan nyatet bisa melihat kepada edisi tersebut. Ya. Baik. Ini insyaallah taala yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.